Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilman Fajar Priyadi, NPM 2021511094, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membuat video praktik pembelajaran mengenai materi lingkaran. Yang saya ambil adalah KD 3.7, yaitu menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Adapun KD 4.7-nya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Adapun video pembelajarannya mungkin akan kita saksikan sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik semuanya ya. Bapak harap kalian juga hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran yang dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Ya, berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajarannya, Bapak cek kehadiran dulu apakah ada yang tidak hadir. Semuanya hadir semua ya. Coba Bapak hitung. Oh iya, kemungkinan hadir semua ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi matematika, melanjutkan materi yang sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai lingkaran. Nah, lingkaran ini merupakan salah satu unsur yang banyak manfaatnya, banyak digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada dalam permainan hula hoop. Ada juga sebagai bentuk dari ban sepeda, ban motor, ban mobil. Itu kan memakai lingkaran. Terus ada juga ring basket. Ya, ring basket kan ada yang lingkarannya bentuknya. Nah, itu juga penting sekali. Coba kita bayangkan bagaimana kalau misalkan ban sepeda, ban motor itu bentuknya kotak. Jadi kan pasti orang itu tidak akan nyaman gitu. Makanya dengan adanya lingkaran ini banyak manfaatnya sekali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Bapak ingatkan kembali untuk KKM pelajaran matematika ini, KKM-nya itu 75 ya. Jadi diharapkan kepada semuanya bisa mendapatkan nilai paling minimalnya 75. Itu kalau bisa lebih dari itu. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur dari lingkaran serta bisa mengetahui di dalamnya itu panjang busur, keliling lingkaran, luas lingkaran, dan yang lain sebagainya. Baik, sebelum Bapak bagikan bahan ajar, Bapak coba bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Coba ketua kelas dipimpin bentuk kelompok, satu kelompoknya itu 5 orang. Jadi karena jumlah siswanya ini 35 orang, jadi satu kelompoknya itu 5 orang, berarti ada 7 kelompok. Silahkan dibentuk satu kelompoknya 5 orang. Nah, baik, karena sudah ada kelompoknya, sudah dibentuk ya. Bapak segera bagikan saja bahan ajarnya. Silahkan kalian pelajari ya. Nanti apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan kepada Bapak. Nah, baik, tadi Bapak sudah memerintahkan kalian untuk mengisi titik-titik yang ada di bahan ajar. Sekarang coba presentasikan, tapi Bapak coba mau minta presentasikan yang bagian kedua. Bagian pertama kan tadi ada unsur-unsur lingkaran yang berupa garis yang meliputi
busur, jari-jari, diameter, tali busur, dan apotema. Sekarang coba presentasikan hasil diskusi kalian mengenai bagian yang kedua, unsur-unsur lingkaran yang berupa luasan. Coba ada yang mau? Aldi ya, silahkan. Baik Pak, jadi unsur-unsur lingkaran yang berupa luasan itu ada 3, yaitu juring, tembereng, dan sudut pusat. Kalau juring, ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama, berupa daerah di dalam lingkaran. Yang kedua, dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Dan yang ketiga, jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Yang kedua ada tembereng Pak. Kalau tembereng itu ciri-cirinya ada 2, berupa daerah di dalam lingkaran. Terus yang kedua dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Terus yang ketiga ada sudut pusat. Sudut pusat itu yang ciri-cirinya yang pertama terbentuk dari 2 sinar garis atau disebut juga kaki sudut. Yang kedua, kaki sudut berimpit dengan jari-jari lingkaran. Dan yang ketiga, titik sudut berimpit dengan titik pusat lingkaran. Sudah Pak? Nah, bagus sekali ya jawaban dari kelompok Aldi. Kasih tepuk tangan dulu. Baik, mungkin selanjutnya setelah tadi Bapak akan bagikan LKPD juga. Silahkan kalian coba diskusikan, nanti presentasikan juga ya. Coba Bapak kasih waktu beberapa menit untuk kalian mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. Silahkan. Nah, baik, mungkin sekarang sudah habis ya mengerjakan LKPD-nya. Coba salah satu di antara kalian presentasikan dari apa yang telah kalian kerjakan. Oke, nah baik, bagus banget ya penyampaian presentasi dari kelompok yang sudah ke depan, tampil di depan tadi. Kita kasih tepuk tangan dulu, kita kasih apresiasi. Nah, bagaimana? Apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, coba Bapak mau bertanya sedikit ya. Coba kalian tulis soalnya, kita cepat-cepatan ya. Jika Andi memiliki sepeda, jari-jarinya itu, jari-jari rodanya itu 28 cm. Nah, roda itu berputar sebanyak 100 putaran atau 100 kali. Nah, berapakah panjang lintasannya? Siapa yang mau jawab? Bom lagi mau jawab? Boleh. Silakan Bom. Ya, baik Pak. Jadi, tadi kata Bapak karena jari-jari sepeda Andi itu 28 cm, maka R-nya itu 28 cm. Dan karena R-nya itu kelipatan 7, maka P-nya itu 22/7. Dan banyak roda berputar, tadi katanya ada 100 kali atau 100 kali putaran. Nah, tadi bom itu untuk mencari panjang lintasan, berarti kita harus mengalihkan keliling dan banyaknya putaran. Nah, sekarang kita cari kelilingnya dulu. Kelilingnya itu kan 2 kali Pi kali R. 2 dikali 2, 27 dikali 28. Maka diperoleh kelilingnya itu 176 cm. Nah, setelah itu kita coba menghitung panjang lintasannya dengan mengalihkan kelilingnya dikali dengan putarannya. Tadi kan kelilingnya itu 176 dikali 100, maka diperoleh panjang lintasannya itu 17.600 cm atau bisa aku ubah jadi 176 meter. Itu Pak. Nah, bagus banget ya jawaban dari Bom. Mungkin Bapak cukupkan sekian. Oh ya, Bapak akan memberikan tugas individu juga. Coba kalian nanti kerjakan. Nanti pertemuan depan kita akan membahasnya. Nah, nanti pertemuan depan kita akan coba membahasnya dan
mengevaluasinya, mana jawaban yang benar, mana yang jawaban yang kurang tepat gitu. Nah, sebelum Bapak akhiri, apakah ada yang ingin menyimpulkan terlebih dahulu apa saja yang sudah kita pelajari? Oke, silahkan. Baik Pak, jadi yang sudah kita pelajari itu tadi ada unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkarannya itu ada yang berupa garis dan ada yang berupa luasan. Nah, kalau yang berupa garis itu ada busur, jari-jari, diameter, tali busur, dan apotema. Kalau tadi unsur-unsur lingkaran yang berupa luasan itu ada juring, tembereng, dan sudut pusat, Pak. Sudah. Nah, baik, benar ya, kita sudah mempelajari itu semua. Nah, mungkin jika sudah menyimpulkan, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika tidak ada, mungkin Bapak bisa tutup saja ya pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk keaktifannya. Jangan mudah puas untuk mencari ilmu. Mungkin Bapak cukupkan sekian, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.